Daerah penelitian terletak di wilayah Karts Gunung Sewu yang mencakup wilayah Kapanewon Rongkok, Girisubo, dan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini mengintegrasikan data geologi permukaan, analisis petrografi, paleontologi, dan geofisika. Dimaksudkan untuk membangun model geologi, mengidentifikasi batuan dasar Karst Gunung Sewu, sehingga dapat diimplementasikan dalam memetakan aquifer sistem Karst Gunung Sewu. Hipotesisnya adalah batu gamping yang bersifat mudah larut oleh air hujan yang bersifat asam, sehingga di bawah permukaan proses pelarutan akan terus terjadi di sepanjang rekahan struktural yang berada pada batu gamping tersebut. Litologi daerah penelitian terdiri dari dua kelompok utama, yaitu 1. Satuan batuan vulkanik formasi Buni yang ditumpangi oleh kelompok 2. Batu gamping formasi Wonosari. Satuan batuan vulkanik formasi Buni tersebut mendasari batu gamping formasi Wonosari. Air tanah akan terakumulasi pada cekungan batuan aquifer yang berada pada rongga di atas batuan vulkanik tersebut. Metode penelitian adalah pemetaan geologi permukaan dan pemetaan geologi bawah permukaan yang menggunakan pendekatan geolistrik bentangan selam bersih ABMN. Bentangan tersebut mencakup 15 titik atau line dengan panjang bentangan antara 200-300 meter. Hasil penelitian adalah secara geomorfologi, daerah penelitian dibagi menjadi 3 satuan, yaitu kubah vulkanik Gunung Batur, perbukitan kerucut Kars, dan dataran pantai. Kubah Gunung Batur tersusun atas batuan beku intrusi dasit, lava andesit, dan material produk vulkanik lainnya dengan lereng curam. Mengelilingi kubah terhampar satuan perbukitan kerucut Kars dengan ciri khas bukit-bukit kerucut atau conical hills dengan lembah-lembah dolina dan polze di antaranya, menunjukkan stadia kartifikasi tingkat lanjut atau dewasa hingga tua. Sistem drainase di area ini didominasi oleh aliran bawah permukaan membentuk jaringan sungai bawah tanah. Di bagian paling selatan, terdapat dataran pantai yang sempit. Satuan ini dibentuk oleh proses agregasi material eolian dan marin, serta proses erosi dan abrasi pantai yang aktif membentuk berbagai fitur seperti tebing pantai, laguna, dan rawa payau. Tercatat sesar turun N110 derajat is 81 derajat. Sesar mendatar turun dengan rek 60 derajat. Sesar oblik naik N40 derajat is 55 derajat dengan rek 32 derajat. Dan rekahan sekunder lurus berjejaring pada batu gamping. Di Goa Pule Jajar ditemukan rongga sesar dengan bukaan 50 cm di permukaan dan melebar menjadi 1-10 meter di kedalaman 5-10 meter. Interpretasi 15 titik sounding menunjukkan adanya 4-5 lapisan litologi konsisten, yaitu lapisan penutup dan tanah permukaan 30-150 ohm, batu gamping kompak 300-2500 ohm, batu gamping jenuh air atau zona konduktif 10-200 ohm, lapisan jenuh air 10-100 ohm, dan basement batuan vulkanik masif 1000-6000 ohm. Basement vulkanik ditemukan pada kedalaman 40-70 meter di wilayah selatan barat daya dekat Gunung Batur, 70-120 meter di wilayah timur laut, dan 100-140 meter di wilayah tengah utara cekungan utama. Indikasi rongga kars dan sungai bawah tanah, zona resistivitas sangat tinggi, di atas 3000 ohm yang hilang secara lokal, menunjukkan rongga kars besar, zona pelarutan intens, dan koridor aliran bawah tanah sepanjang kelurusan sesar. Di beberapa penampang, misalnya line 12, 14, 6, 13, ditemukan lensa konduktif yang menandai aquifer bertingkat atau first aquifer di dalam karbonat. Pemodelan 3D hasil interpolasi IDW memperlihatkan cekungan utama dengan kedalaman relatif 100 meter berarah barat laut tenggara, paleohike di sekitar Gunung Batur dan Batur Agung, saddle zone yang menjadi jalur perpindahan air bawah tanah antar cekungan, dan break of slope sebagai zona karstifikasi intensif dan potensi sinkhole. Integrasi dengan anomali Boger menunjukkan anomali tinggi 135-150 mg mengindikasikan basement dangkal, dan anomali rendah 80-95 mg mengindikasikan cekungan karbonat tebal. Korelasi resistivitas grafiti mengonfirmasi konsistensi antara batuan dasar dangkal dan zona kars tipis, serta akumulasi air tanah di atas cekungan karbonat tebal.